kita ini kepunyaan Allah. Inna sesungguhnya lillahi kepunyaan Allah, wa inna ilaihi dan sesungguhnya kita akan kepada Allah kembali. Jadi kita akan kembali kepada Allah. Lah kita dari Allah itu aslinya suci. Jadi semua orang termasuk anak yang tidak punya bapak, dalam pengertian secara syar'i tidak punya bapak karena mungkin hamil di luar nikah, itu bayi yang lahir adalah suci. Jadi semuanya orang lahir suci. Artinya semua orang aslinya dari Allah adalah suci. Dan Allah menginginkan kalau kita pulang kepada Allah harus suci sebagaimana dulu kita berasal. Ya kaya sampean nyilih motor resik kudu balike resik. Nyilih motor bensinnya kebak ya kudu balike ya kebak. Tapi kenyataannya setelah kita hidup beberapa lama di dunia ini, ternyata kita dari sebelum balik kita nggak punya dosa. Mulai dihitung kalau kita sudah balik. Mulailah hidup kita itu sedikit demi sedikit kita kotori dengan dosa. Dosa karena mencari rezeki, dosa karena ngurus rumah tangga, dosa karena memimpin, dosa karena tidak taat perintah-perintah Allah, dan lain sebagainya. Yang jelas banyakkan manusia, saya sampean itu ya seperti itu. Awalnya kita suci, berjalan dengan tambahnya umur, sedikit demi sedikit kita mengumpulkan dosa. Kalau orang punya dosa itu tidak akan masuk surga. Innal abda la yumkinu dukhuluhul jannah illa bitamhis. Seorang itu tidak mungkin akan bisa masuk surga kecuali harus melalui pembersihan, pemurnian. Jadi dibersihkan iman kita, diri kita ini dari dosa-dosa, baru bisa masuk surga. Li'annal jannata thayyibatun la yadkhuluha illa thayyibun. Karena surga itu tempat yang indah, bersih, baik. Karena surga itu tempat yang baik, maka surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang tidak baik. Semuanya orang yang masuk surga harus orang yang baik, bersih, baik. Walihadza taqulu lahumul malaikah. Oleh karena itu di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Wah, muga-muga rombongan kampung ilmu mlebu swarga kabeh. Apabila mereka telah sampai di sana dan pintu-pintunya telah dibuka, para penjaganya berkata kepada mereka, salamun alaikum. Jadi setelahnya sampai di sana, malaikat itu memberikan ucapan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Semoga kalian semua selamat. Semoga keselamatan tercurah kepada kamu semua. Berbahagialah kamu, maka masuklah ke dalam surga ini untuk selama-lamanya. Di sini ada kata-kata salamun alaikum tibtum. Salam sejahtera untuk kamu semua. Tibtum, kamu semua itu orang-orang baik, maka masuklah gitu. Tapi kalau belum baik, tidak boleh masuk surga. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 32 disebutkan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun.
alladzina yaitu orang-orang tatawaffa yang telah mematikan kepada mereka al malaikatu para malaikat thayyibina dalam keadaan baik-baik. Mereka para malaikat itu mengatakan yaquluna salamun alaikumut khulul jannata. Salam apa itu damai atas kamu semua. Ini juga untuk orang baik. Jadi kesimpulannya selama kita masih punya dosa maka tidak akan bisa masuk surga. Nah padahal kita itu punya dosa apa ora mlebu swarga kabeh. Kan wala mosok ngono. Nah itu karena kasih sayangnya Allah, maka Allah memberi kesempatan kepada kita semua. So karena mlebu swarga kudu wong resik. Lah saiki iki mumpung ijik ning donya resik ana. Nah, di dalam kitab Madarijus Salihin itu disebutkan wahadi tamhisu yakunu fi darid dunya bi arba'ati asya. Jadi membersihkan dosa selama kita di dunia ini ada 4 cara. Jadi sampean nak kepengen ngersih dosane tempuhlah 4 cara ini. Nanti saya sebutkan. Jadi itu kasih sayang Allah. Allah itu menyayangi kita di dunia. Semua keperluan kita akan disediakan oleh Allah, baik keperluan fisik maupun non fisik, keperluan lahir maupun batin, keperluan saat kita masih di perut ibu, ketika kita kecil sampai nanti menjelang mati itu kita selalu diliputi oleh kasih sayang Allah. Karena sayangnya Allah kepada kita agar kita semua ini masuk surga, maka Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk digunakan sebaik-baiknya untuk membersihkan diri kita dari dosa. Itu yang pertama, at-taubat. Nah, kepengin entek dosamu ya tobat. Tapi ana wae dosa sing mbok tobati kaya apa ora iso entek. Dosa apa kuwi mengko? Dosa kan jenisnya warna-warna. Dosa itu kan macam-macam jenis ya. Nah, dosa itu ada yang hilangnya itu karena tobat. Tobat itu suatu penyesalan, suatu tangisan hati. Gelo sing sakpore mergo melakukan suatu perbuatan yang dosa. Gulone iki nak kilingan bahkan malu untuk menceritakan perbuatannya itu. Dia menyesal, nah eling kuwi nangis batin. Nanti suatu ketika kita bahas khusus bab tobat. Tapi saya akan menerangkan secara garis besarnya saja dulu. Jadi dosa itu pertama bisa hilang kalau kita tobat. Tobat dalam pengertian yang sederhana, kita merasa menyesal atas seluruh perbuatan kita yang tidak baik. Kita pernah menyakiti orang tua, kita pernah mencuri, kita pernah memfitnah dan lain sebagainya. Itu kita tobati dan kita tidak akan lagi melakukan hal seperti itu. Yang kedua al-istighfar. Seperti tadi di dalam mujahadah itu kan ono toh astagfirullah, istighosah tadi astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Itu artinya, ya Allah, saya mohon ampun kepadamu atas dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Astagfirullahaladzim. Wahai Allah yang maha agung, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu maha mengampuni semuanya dosa. Nah, kalau tidak seperti itu, habis sholat kita baca astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Itu ya bar salat iki nek iso aja terus lap ngono, kita ngo istighfar ping 3 maca. Nah ora sempat kok dawen cukup astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bahkan istighfar ini merupakan obat semua kesulitan. Karena itu Imam Ja'far As-Shadiq
ketamonan wong, ditakoni, ya Imam, kami itu gagal panennya, bagaimana untuk istighfar yang banyak. Dilokna tekanan wong sing lara wae anake. Pak nih kon maca istighfar. Pokoke apa wae iki Imam Ja'far As-Shadiq kuwi ngakon maca istighfar. Ternyata ten surat Nuh ya, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir. Itu seterusnya ana ayat sing jelasake masalah istighfar. Nak gelem istighfar yursilis sama alaikum midrara. Wa umtitkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa anhara. Artinya maka Allah itu akan memberikan hujan. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang deras, yang terukur, sehingga tidak menimbulkan bencana. Jadi hujan itu merupakan rezeki. Seandainya tidak ada hujan, kere kabeh wong. Masih bukan petani. Kalau baca Al-Quran, maka sumber rezeki itu tidak di bumi, tapi di langit. Wabis samai rizqukum wa ma tu'adun. Nah, tapi mana iki pirang-pirang sasi ora tau udan iki piye nyes. Iki nak diterus-teruske itu kere kabeh. Hanya menahan hujan saja Allah itu udah kita itu memulai sumur entek banyune. Wa yumtitkum bi amwali wa banin. Kemudian itu kita anak-anak kita menjadi hidup, berkembang biak, sehat-sehat, cerdas-cerdas. Lazimkan baca istighfar. Daripada nganggur baca astagfirullah, astagfirullah. Sampeyan kudu ngerti artine kuwi. Mosok ngeling-eling arti astagfirullah ora iso. Astagfirullah itu artinya ya Allah Gusti kula nyuwun ngapunten. Ngono tok, astagfirullahaladzim. Jadi kita tidak usah mentarget ping semene atau semene ewu, ndak. Membaca doa-doa itu sebetulnya sangat tergantung pada suasana hati kita. Kalau suasana hati kita itu betul-betul merasa lemah, hanya mengandalkan Allah, maka walaupun 2-3 istighfar itu sudah tembus ning langit gamangane ngono. Walaupun kita sudah baca beribu-ribu, tapi hati kita melayang-layang entah kemana, ya tidak berkualitas istighfar kita. Bi amwali wa banin, sugih-sugih wong kapan istighfar. Kita mengalami kesulitan keuangan, baca istighfar. Kedua, anak dosamu akeh kudu ngekeh-ngekeh baca istighfar. Yang ketiga, kalau kita banyak melakukan dosa, cobalah membuat kebaikan-kebaikan yang mana kebaikan itu bisa menjadi penghapus dosa. Al-hasanatul mahiyah. Ada cara menghapus dosa itu berbuat baik kepada makhluk gitu. Dan diceritakan di dalam hadis itu ono pelacur tua berarti kan zinone wis akeh. Nah iki mungkin ini kira-kira. Tapi ini wis samoh. Satu ketika berjalan di padang pasir melihat anjing kehausan. Terus kemudian timbul rasa kasihannya. Dia lepaskan sepatunya, kemudian dia ambilkan air itu. Kemudian anjing yang sudah megap-megap hampir mati itu diberi minum. Sehingga tidak jadi mati, tidak jadi kehausan. Nah, peristiwa itu kemudian diberitakan oleh Allah kepada Nabi. Dosanya orang pelacur tua itu diampuni oleh Allah. Karena apa? Melakukan kebaikan kepada anjing itu tadi. Nah, itu baru berbuat baik kepada binatang. Bagaimana kalau sampai menyelamatkan satu nyawa orang? Kepingin dihapus dosa, sering menolong orang. Terus sedekah. Kalau yatim, atau tetangga kita kesulitan, kita bantu. Tidak bisa bantu dengan uang kancanono wae.
Betul, wong ora duwe kuwi to dikancani tok wis ayem. Wong-wong kuna wis ora duwe kuwi, meh kumpul wong wae isin. Ya maka cara membantu kita kuatkan mentalnya dengan cara kita temani. Lah mau ki kan ana forum sayung menggugat. Sing digugat Jokowi, Ganjar, Bupatine Demak. Mergo wis puluhan tahun rob kok ora ditandang-tandangi sehingga sekolahan kebanjiran, masjid kebanjiran. Wong-wong iki kulite dadi besisik eli-eli. Wong sing kena rob itu cepet rusak kulite. Jadi orang sana itu kecantikannya itu mudah pudar. HP podo-podo HP mereknya podo, mbok kene nggono cepet rusak. Nak duwe motor daerah Sodong kono didol mereknya podo taune mesti dol-dolane murah. Dengan kata lain, karena rob itu maka wong sayo mulai Sri Wulan, Purwosari iki uripe kanggo golek duit entek duwite mung kanggo nguruk padat ora tuku beras. Aku ya diundang rono tak kancani rono. Sing tuwa ya aku dhewe. Liyane iki polisine akeh sapore. Saya niat yes ngancani wong susah. Itu bisa menjadi penghapus dosa. Bahkan dalam hadis itu banyak diceritakan orang yang mencari rezeki halal kecapean malam-malam. Ya, barang siapa yang siang hari itu berpayah-payah rekoso, banting tulang mencari rezeki yang halal, kemudian pada malam harinya ora salat tahajud ora apa-apa tak mergo wae kesel bruk turu, maka orang yang mencari rezeki halal itu tidur dengan diselimuti ampunan Allah. Kemuli karo ampunan Allah. Jadi sampai nak golek rezeki sing halal iki, pengine iki Gusti Allah menghapus dosa-dosa. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya iki akeh lah dijelaskan dhewe lah. Yang keempat yang bisa menghapus dosa itu adalah al-masaib al-mukaffirah. Musibah yang kita alami. Sakit orang mari-mari digapura dosane duit hilang kok salah insyaallah teku nyelengi sapore lagi arep tak belanjake ndak hilang wis hilang diamuk karo bojone sisan tambah loh terima aja. Itu bisa menghapus dosa kita. Panen gagal, itu musibah. Pokoknya semua musibah asal kita terima dengan ikhlas, semua kebaikan yang kalau kita lakukan dengan ikhlas, maka itu bisa menjadi penghapus dosa kita. Tapi apakah semua? Tidak. Ono dosa sing urung gelem hilang, wis disabun lho pakaian kuwi, ana regete sing ora ilang karo sabun lho. Ilange nek dikeki apa? Kei apa lah, cairan kimia apa ngono lagi ilang, ngono kuwi ana. Ya dosa kuwi ana sing metele sapore iki angel ilang-ilangane. Lho dosa sing model piye kuwi? Lah tapi kemudian orang itu mati, terus piye? Itu berarti masih membawa dosa. Kalau mati masih membawa dosa, harapan orang itu mau masuk surga, ya sulit, wong ana dosane. Karena sifat Rahman Rahimnya Allah, orang ketika di alam barzah ini, alam antara dunia dan akhirat, itu namanya alam barzah, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menghapus dosa. Kalau tadi yang istighfar, taubat, hasanat dan al-masaib itu kan itu kita lakukan. Lah nek wis mati terus piye carane menghapus? Maka menurut kitab Madarijus Sholihin wa illam tahbi hadil arba'ah bitakhlisi wa tamhisi mukhisa bil barzah bisalasati asya'a.
Nah wijik dosa kuwi ijik ana masya sudah 4 ini kita lakukan pembersihan dengan 4 cara ini sudah kita lakukan kok masih, maka di alam barzah itu ada 3 cara untuk membersihkan dosa. Apa itu? Yang pertama sholatu ahlil iman alaihi wastighfarihim lahu wa syafaatihim. Jadi nak wis mati sampeyan dosane iso ilang kanthi doa ahlil iman, orang-orang yang beriman, maksudnya orang-orang mukmin doake sampeyan. Nah, iki dosane iso ilang. Wastighfarihim utawa njalukke ngapura. Lah salat mayit iki kan ya njalukke ngapura mayit to. Nah, kuwi mlane nek ana mayit salat to. Ibu-ibu ora tahu sholat mayit. Ya, iki nek ana ibune, bapakne, sedulure kuwi nek iso sholat mayit ki ora kanggo wong lanang tok. Tapi kan jarang wong wedok sing iki kudu diusumi wong wedok. Terus tapi ora sah ning masjid, nalika ijik ning omah. Wong sholat mayit iki kan gampang to, mung ngadeg Allahu Akbar, maca Fatihah, maca Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi bil alamin innaka hamidum majid, terus Allahumma fir lahu warhamhu abihi wa'fu anhu. Ngoten nggih ibu-ibu nggih, sampeyan ana wong-wong sing sampeyan senengi, sayangi, kaya ibune, kaya makdene, pintere sakpore mati. Maka bantulah menghapus dosa dengan sholat mayit utawa bar wiridan mau to. Astagfirullahaladzim li wali walidaya. Ya Allah ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, wali jamil muslimin, dan ampunilah orang-orang Islam semuanya. Nah, kuwi kalong meneh ning akhirat. Pertama di alam barzah itu ya penghapus dosa. Dan itu dilakukan oleh orang hidup sing wis mati ora iso piye-piye kuwi. Ya, anak soleh itu nanti akan mendoakan orang tuanya supaya doanya itu dihapuskan oleh Allah. Dino ora kabeh dino iki anak muni astagfirullah ampunilah bapakku ya Allah, diampuni sithik. Sesuk meneh sithik. Ora kok langsung les entek kabeh iki ora. Kan dosa sendiri itu kan nempele kan juga sithik-sithik. Ora kok mak brek dadi dosa akeh wis sithik. Kita bahkan lali di dalam Al-Quran itu ahsahullah wa nasu. Allah itu mencatat tapi kita sudah lupa. Aku dhewe ya lali dosaku mbah sing ndi ngono. Rabbi firli maqad dan tua ma'asar tua ma'alang tuh. Itu ada doa setelahnya. Di tahiyat akhir itu kan ada, ya Allah ampunilah dosaku yang saya lakukan secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, yang saya sudah lupa masih ingat, mohon diampuni oleh Allah. Wa syafaat atau syafaat. Syafaat itu banyak sekali diberikan kepada orang-orang mukmin tertentu. Salah satunya adalah orang yang mati syahid. Misalnya sampean duwe anak meninggal mati karena memperjuangkan Islam, maka anak itu diberi oleh Allah bisa memberi syafaat kepada 70 keluarganya. Makanya zaman dulu itu ibadah yang menonjol para sahabat itu jihad fisabilillah dan dakwah. Sahabat kuwi jumlahe pirang atus ewu, sing matine ning gone Mekah Madinah ki sithik. Wakake matine sahabat-sahabat iki semebar. Ana ning Cina, ana India, ana ning Afghanistan, ana ning Palestina, ana ning Mesir. Tapi ning Indonesia ketoke ora ana. Durung tutup ya. Karena ibadah mereka itu kebanyakan jihad fisabilillah. Mengapa mereka gemar jihad fisabilillah? Karena mengharapkan bisa mensyafaati keluarganya, dan keluarganya pun rela. Mak, aku mau jihad, mangkat ngono kowe mati aku disyafaati. Itu 70. Terus kemudian yang berikutnya fitnatul kubri. Jadi fitnah kubur itu bisa menjadi penghapus dosa. Kuwi kan wong kapan wis mati
terus pindah ning alam kubur, orang ning kuburan, jasadnya ning kuburan, tapi rohnya kemudian masuk di suatu dimensi alam kubur. Alam kubur itu beda. Ning ngono kuwi ora ana srengenge, ora ana dalan-dalan kaya kene, tidak. Ini sebuah alam yang sama sekali berbeda. Piye tak jelaske? Ora iso. Ya kita percaya saja bahwa di sana itu alamnya tergantung orangnya itu. Ya, alam barzah itu tergantung wong dhewe-dhewe. Kuburane iki jejeran kene karo kene. Wah iki nasibe iso beda adoh. Sing siji gampangane iki manggon ning geni, sing siji manggon ning gone istana sing penuh kenikmatan. Padahal kuburane jejer. Lah awake dhewe upamane kene kobong mestine kono obong, tapi nak ning alam barzah ora. Jadi kuburnya itu berdampingan, tetapi yang dialami di alam barzah berbeda-beda. Nah di situ itu kita kan masih punya dosa tadi. Nah ning kene iki bar ditakoki malaikat gampangane ya sudah silakan kamu pergi. Pindah. Ya iki ana menyusuri tempat, satu tempat ke tempat. Yang kita susuri itu apa? Usia kita. Dan usia kita itu membentuk cahaya. Amal dunia kita itu membentuk cahaya, membentuk jalan, membentuk lingkungan yang kita alami di alam barzah. Ketika kita di dunia ini penuh dengan kebaikan, maka kita hidup di alam barzah ini seolah-olah di sebuah taman yang sangat indah, banyak bunga-bunga yang aromanya wangi, banyak buah-buahan yang lezat rasanya, jalan-jalan yang kita lalui, yang kita susuri itu pun kanan kirinya itu juga tidak menakutkan, meskipun kita lalui sendirian. Di dalam kitab yang lain disebutkan ada yang menemani kita, yaitu amal kita. Amal itu menjadi sosok orang yang sesuai dengan amal kita. Tajassumul a'mal. Amal yang kita lakukan itu menjelma menjadi satu sosok makhluk yang akan menemani kita. Dia menemani kita, memberikan informasi kita, berfungsi sebagai guide kita. Sejak kita di perut ibu, begitu kita lahir, ada guide-nya. Dukun bayi, bidan, dan seterusnya. Nanti dibimbing sampai anak itu mempunyai kesadaran, pemahaman. Iso urip lah. Karena ning akhirat kono sama. Cuman bukan bidan, bukan duit, tapi amal kita sendiri. Begitu kita masuk di dalam alam barzah, maka pada saat itu ditemui oleh Qarin atau amal kita yang telah menjelma menjadi makhluk. Dia menjelaskan, wahai Ajib, ini nanti malaikat akan datang kepadamu. Kamu akan ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, macam-macam lah itu. Saya bertanya dalam hati. Saya ketika sekolah pertanyaan itu jenisnya macam-macam. Nah, pertanyaan malaikat itu apakah cuman siapa Tuhanmu? Kalau sudah dijawab Allah Tuhanku, selesai. Atau masih akan menyuruh kita menguraikan. Dan pertanyaan itu apakah seperti Pak Hakim bertanya, atau seperti jaksa, atau seperti polisi yang menginterogasi seorang penjahat. Tapi kalau melihat hadis itu malaikat yang menanya kita itu namanya Mungkar, Nakir. Jenengan itu wis serem we. Apa matanya itu besar, memancarkan sorot mata yang menakutkan. Makanya ketika kita ditalkin, wahai hamba Allah, janganlah kamu takut, gemetar kalau kamu didatangi dua malaikat itu. Walaupun tampilannya itu sangar, tapi ketahuilah
itu adalah makhluk dari makhluk Allah seperti kamu. Dia akan bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa kitab sucimu, dan seterusnya itu. Pertanyaan kan ono pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup. Nah, itu kan siapa Tuhanmu? Allah. Itu ya pertanyaan cah SD kelas G. Lah mosok S2 kaya Habib harus ditakoni kaya ngono tok. Pertanyaan itu menginginkan jawaban yang jawabannya itu sesuai dengan lamanya kita berislam. Kalau zaman sahabat itu keluarga Yasir, Sumayyah termasuk itu lagi entuk pirang ayat tok mati karena mempertahankan Islam. Quran ini lagi 5 ayat. Tapi kemudian menemui ajal durung tahu sholat, durung tahu puasa, durung tahu kaji. Hanya la ilaha illallah. Lah nek kaya ngono kuwi ditanyai Allah Tuhanku ya pancen lho wis puluhan tahun. Apa meneh nek sing kaya aku Pak Alis, wah kuwi wis ngudal-ngudal kuitab-kuitab ora genah kae Pak Ali barang iki berat iso nanggan. Dene kok gampang alhamdulillah aku. Aku muga-muga takokane atau itu hanya sebagai semacam kisi-kisi pertanyaan yang masih bisa dikembangkan. Aku nak kelingan ngono ya deg-degan, wah lah iki aku iso remuk enak diukur. Siapa Tuhanmu? Tapi malaikat ingin saya menjelaskan secara komprehensif. Apa itu Tuhan? Apa sifat wajibnya? Apa sifat mohalnya? Apa kewajibanmu terhadap Tuhan? Dan seterusnya, pokoknya gue nak diangel-angel gue ya, waduh. Makanya kita siap-siap saja. Alhamdulillah nak pertanyaannya gampang. Sopo Tuhanmu? Allah, malaikat, lungo. Terus, ya naralali. Ilmu kita sekarang bisa menjawab, siapa Tuhanmu? Allah. Itu kan ilmu dunia, itu namanya ilmu husuli. Ilmu yang bisa didapat melalui panca indera. Kalau ilmu yang di akhirat itu koyo ngono ku ora kanggo. Yang di sana itu yang kanggo itu namanya ilmu huzuri. Ilmu yang sudah melekat dengan ruh kita. Kenapa kita zikir tadi diulang berkali-kali? Itu kan di dalam rangka bagaimana ilmu husuli itu bersenyawa dengan ruhani kita, dengan roh kita, sehingga itu bermanfaat ketika kita di alam barzah. Singkat cerita, kalau kita bisa menjawab, silakan kamu tidur, ada yang seperti itu, silakan teruskan perjalanan ke alam barzah berikutnya. Maka di situ dibagi menjadi beberapa manzilah, ono beberapa stasiun-stasiun pemberhentian. Itu melambangkan umur kita masing-masing. Ini saya balik. Saya belum punya dosa, melewati jalan barzah itu enak saja. Tapi begitu umur 25, wah jalan kok mulai gelap. Malah ono suara serigala barzah yang mengerikan. Sendirian, kanan kirinya juga penuh dengan onak dan duri, penuh dengan rawa-rawa panas yang sampai legam tanahnya itu, bahkan ada percikan-percikan api. Kita tidak bisa, kita mau tidak mau harus jalan ke depan, tidak bisa balik ke belakang. Seperti umur kita kan tidak bisa ke belakang, kita harus melanjutkan perjalanan hidup ini. Jalan itu yang berpikir ya kita sendiri. Si Korin tadi, wahai Ajib, ini kamu kalau pas umur 25 tahun itu kan, gue kan ora patek doko sembayang, bahkan sering ninggal. Kamu kan sudah melakukan dosa ini. Ya itu jalan itu adalah dosa yang kamu lakukan. Serigala itu adalah serigala buatanmu. Dan tubuh yang kita sandang, dosa itu bisa kita lakukan karena kita punya roh dan tubuh. Maka begitu kita meninggal, maka roh kita diberi tubuh lagi. Tapi bukan tubuh dunia, tubuh akhirat. Kalau tubuh seperti ini adalah tubuh dunia. Tubuh dunia itu selesai begitu kita mati.
Mata ini lihat, nah ketika kita masih di dunia, di akhirat nggak bisa. Peranan seluruh tubuh kita itu habis begitu kita mati. Setelah mati, Allah memberikan tubuh. Nah, itulah tubuh yang sejati yang kita buat mulai hari ini. Jadi kita hidup ini sebetulnya hakikatnya kita sedang melukis wajah akhirat kita, membuat jasad akhirat kita. Kalau iki kan paket. Jadi iki alan sing kaya ngono, kali sing kaya ngono, Habib, kowe mbak iki ono sing lemu, ono sing gering, itu semuanya kan tidak diupayakan, tidak diikhtiarkan oleh setiap orang, tapi itu paket dari Allah. Tetapi tubuh akhirat adalah murni perbuatan kita. Anjing akhirat, anjing barzah, semuanya yang serba barzakhi itu ciptaan kita. Lama perjalanan itu sesuai dengan dosa kita atau pahala kita. Iki petenge sampai kapan? Ayo sampai umurmu nalika kakean dosa iki pirang tahun. Itu peteng terus. Wah, ternyata setelah sekian tahun menyusuri jalan-jalan barzah yang menakutkan, pas ning kono kuwi kecemplung ning gone rawa-rawa panas. Tiba-tiba ana wong nulungi, bar kon dikai jaran. Jarane kon numpaki. Alhamdulillah, selamat terus ke perjalanan. Tanya saya, siapa itu? Itu kiriman dari kerabatmu. Mergo kerabatmu kuwi nahlilke kowe buansakane enak-enake sak pore ikhlas. Ora mergo aku bacane enak tapi ora ikhlas ya ora dadi jaran barzah. Jadi enak. Soalnya ora enak wong saiki kita digawe berkat mubazir. Mulane aku kuwi ngundang wong sithik wae. Sing penting ki enak. Wong zaman saiki wonge iki wis kulino mangan enak. Lah nak mbok kei ora enak, yo kae dipakai kucing. Dan aku anu ya mesake sing gawe ya, wah bukat kaya gawene kangelan, ya wis ngono tapi kok ora enak. Mulane ibu-ibu sampean nak gawe kudune dicipi dhisik. Apa sedekah yang kita buat kita khususkan kepada mayit itu bisa memperingan tadi. Iki jalan gelap, serigala menakutkan. Kemudian kita terjebur di dalam rawa-rawa panas. Semuanya itu adalah fitnatul kubri. Itu bisa mengampuni dosa kita. Jadi rekoso ning kuburan kuwi dadi kafaroh, dadi penghapus dosa. Wallahualam ya. Kita sebetulnya tidak bisa cerita tentang akhirat kecuali informasi dari Allah dan Rasulnya. Nah ora Kanjeng Nabi nyeritake ora iso kene. Ora entuk soal agama iku ngarang. Jadi kalau kita bercerita tentang alam barzah, ya landasannya harus Quran, harus hadis karena kita tidak ada yang pernah bisa mati kemudian mengalami hidup di barzah, balik lagi itu tidak ada. Kalaupun toh ada orang yang ngaku-ngaku seperti itu, kita tidak boleh percaya. Mungkin akhirat diraja gitu. Dan yang ketiga, ma yuhda ilaihi ikhwanul muslimun min hadayal a'mal. Nah iki mau yang tak ceritake. Yang bisa menghapus dosa orang yang berada di dalam alam barzah adalah apa-apa yang dihadiahkan dari saudara-saudaranya muslim kepada si mayit. No. Ya hadiah apa? Nyembelih apa wedhus ora apa-apa mergo diparingi rezeki gampang mleh wedhus dimasak sing enak digule kayak tangga-tanggane beda seneng. Nah kuwi nak ngeki jane senenge cah cilik-cilik beda seneng. Kenapa? Wong kuwi sing cah pondok-pondok kuwi cah semono kuwi itu kan masih butuh daging. Nak wong tua kaya awake dhewe malah jadi penyakit. China cilik-cilik tidak kekurangan protein termasuk gizi itu insya Allah cerdas.
Jadi sampeyan wedhus ganjarane muga-muga bacaan niki diterima Gusti Allah, ganjarane muga-muga sampai kepada bapakku, bojoku. Sampai Kanjeng Nabi itu kan sering nyembelih wedhus di kayak Khadijah. Ini kan sampai Aisyah itu cemburu. Kanjeng Nabi sampean iki wis entuk perawan, ya wayu, kuwi je Khadijah terus sampean niku terus dijawab ora iso wong kuwi nganti Khadijah. Nali aku je ora duwe dekne sing bantu aku. Wong sakane mungso aku kabeh dekne sing bela aku. Kalau ingin memperoleh dan merawat cinta, belajarlah dengan Khadijah. Sampe nak duwe rezeki mlekorene gawe santri-santri karo kon ndongake cah cilik-cilik sing rung do duwe dosa kuwi. Fa ilam tapi hadis salasah bitam mukhisa bil mawaqib bisalasati asya. Nak ning Buarjah kuwi saking ngeteli dosa ternyata kok ije ana dosa meneh, maka ada kesempatan lagi untuk menghapuskan dosa itu. Di mana? Di hari kiamat. Fil mauqif. Mauqif itu ketika orang dikumpulkan di dalam padang mahsyar bertahun-tahun. Disinilah sering kita barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberi minum kepada orang itu ketika tidak ada minuman pada hari semua orang kehausan. Barang siapa begini-begini, maka dia akan memperoleh minuman dari telaga Kausar. Lha ning kono kula ana wong Islam mergo duwe dosa yo ngrasake tele-tele tenan ning ngene ora-ora mangsar. Sampai mumet digambarkan di dalam Al-Qur'an itu sampai aku ketemu miku itu melengos aku mimboh. Oh rekosane kaya ngene. Anakku ketemu aku sepasur urusan. Bojo sing diikat dengan kuat cinta yang sejati ketika sampai di mauqif min ahwalil kiamah ora ana cinta-cintanan meneh nek segini iki. Jadi benar-benar berat. Tetapi berat pada hari kiamat itu bagi seorang muslim adalah sebagai kafaratul dzunub, sebagai penghapus dosa. Karena apa? Karena kasih sayang Allah. Kemudian yang kedua, syafa'atu syufa'a. Kiamat ini dosa kita dihapuskan karena kita memperoleh syafaat orang-orang yang kita harapkan syafaatnya. Nah, itu. Syafaat itu tidak dari Rasulullah saja, tapi dari orang-orang yang diberi izin oleh Allah. Siapa? Antara lain tadi orang yang mati syahid itu diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Orang wong mati syahid tok, tapi ono pirang-pirang. Terus termasuk anak yang soleh itu bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Jadi syafa'atu syufa'a. Dan yang terakhir sing iso menghapus dosa afullah azza wa jalla. Teko di ngapura wae karo Gusti Allah. Ora njaluk, ora apa-apa, ana model wong kuwi ngono kuwi. Lho wong iki ora njaluk ngapura, ora ngene kok teko di ngapura ya ana aja meri kowe. Kenapa? Biasane wonge apian. Wonge gendeng, ora ngerti, tapi apian. Kuwi nyebabake dene kuwi gampang entuk ngapurane Gusti Allah. Ana urusan ora tau ngengel-ngengel. Pangkang aku ngutang urung senyaur, alah wis tak ikhlaske ya. Wis ora usah mbok angen-angen, ikhlas. Wong sing kerep ikhlaske utang ngono kuwi kan wong daripada ora bayar, dene pikiran ya wis tak ikhlaske. Nyele ondone kok ae cepuk. Naik tanggane arep mangkat sekolah, mlaku kene nang. Bocah sisan, sangone urung kok. Le, nyo, sangone apian ngono kuwi kan ora njaluk ngapura kuwi. Di ngapura karo Gusti ana wong model tapi kebiasaane wong sing ngene iki wong sing apian. Ya dalam pengertian luas ya, apian. Terus nek wis iki piye? Habis tidak ada lagi cara untuk mengampuni dosa. Pak lah nek izin dosa rokok. Betul.
Cara terakhir untuk menghapus dosa neraka. Padahal kan Allah itu karena kasih sayangnya itu memberikan ampunannya itu macam-macam di 3 kesempatan. Dunia, barzah, hari kiamat. Iku ora entek lho dosane. Iki terus dosa apa? Itu dosane pemerintah sing dolim. Itu berat itu. Hakim yang tidak adil. Jadi dosa yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, korupsi, bansos, mulakno, dosa mong apa kuwi secara pribadi karo Gusti Allah misalnya sholat subuh. Ya kuwi aja mbok sepelekke nyuran, mung kowe tak kandhani ngene engko terus kesel. Misale kaya sholat subuh bengi ngobrol wae lapahe subuh tangi berat. Alah Gusti Allah kok ngapura nara di ngapura ning donya ya ning barzah ya ning ora iso ngono kuwi malah nyepeleke dosa malah ora diampuni. Jadi itu Bapak-bapak terakhir neraka. Neraka sampai kapan? Sampai saat dosane. Kalau sudah habis maka baru masuk surga. Sakit enggak? Sakit, sopo kondon, neraka kok ora sakit itu. Neraka ora sakit bukan neraka. Padahal 1 hari neraka itu sama dengan 1000 tahun. Tapi hitungannya di sana itu tidak pakai hitungan dunia. Jadi berganti lagi suasananya, suasana akhirat, tidak dunia, tidak barzah. Aslinya nerangake soal barzah kuwi atau akhirat itu susah. Mergo nggur kaya meh ngono meh kaya ning donya, tapi ora ngono kuwi. Jadi yang terakhir ketika orang itu masih punya dosa dimasukkan di dalam neraka. Kebanyakan dosa sing ora ilang karo azab kubur, ora ilang ahwalul kiamat, ora ilang dikai musibah, iku mengko dituntasake diresiki ning nggon neraka. Tinggal berapa lama wallah, dan biasanya dosa-dosa sosial. Ngono wong dadi pejabat kusuk kaji bolak-balik umroh bolak-balik tapi mengkorupsi bantuan. Wah berat kowe Kang. Aku lho nak cerita kene iki karo ning jane kepenginku ning gone pejabat to. Jadi cerita karo kowe ora ndek jabatan apa-apa ya. Sebenarnya ceritaku kene iki ngarepe presiden, menteri, DPR ngono ya. Ben wedi dene. Ya enggak apa-apa. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, semoga apa yang saya sampaikan itu merupakan suatu pendorong buat kita untuk selalu berupaya untuk menghapus dosa. Karena selama kita masih punya dosa, maka kita tidak akan masuk surga. Padahal surga itu wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itu adalah negeri yang penuh dinamika. Hayawan di sini bukan binatang maknanya, tapi itu sigot mubalaghah dari kata hayyun hayawanun. Hayyun hayun itu hidup, tapi hidup yang tidak seperti dunia, tapi hidup yang penuh dinamika, penuh aktivitas. Aktivitas apa? Mengkonsumsi kenikmatan. Maka harga kenikmatan yang abadi itu kalau kita tebus, kita bayar dengan ketaatan yang sebentar saja di dunia ini, sebetulnya terlalu murah. Maka benar Rasulullah itu mengatakan orang cerdas adalah orang yang mementingkan akhirat daripada dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.